Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Ilyas Mahendra, mahasiswa Prodi PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ringkasan jurnal Information Systems for Supply Chain Management, Uncertainties, Risk, and Cybersecurity untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Cyber Security Management. Bagian awal jurnal ini membahas terkait tujuan penelitian, yaitu menganalisis status terkini dan arah masa depan penggunaan sistem informasi dalam manajemen supply chain atau rantai pasokan, khususnya untuk perusahaan dengan produksi multikomponen. Lalu metodologi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis proses rantai pasokan atau supply chain dan mengidentifikasi cara dukungan informasinya. Temuan utama dalam jurnal ini, strategi dukungan informasi yang efektif harus fokus pada identifikasi dan manajemen sumber ketidakpastian, resiko, dan keamanan cyber. Dan kontribusi praktisnya mengusulkan pendekatan baru untuk identifikasi dan prediksi resiko supply chain dalam kondisi ketidakpastian, serta solusi yang kompleks untuk mengamankan data dalam sistem informasi manajemen supply chain. Latar belakang penelitian ini, yang pertama diawali dari definisi supply chain management atau manajemen rantai pasokan, melibatkan pengaturan, perencanaan, pengendalian, dan realisasi aliran produk dari desain dan pembelian hingga distribusi ke konsumen akhir sesuai dengan kebutuhan pasar untuk efektivitas biaya. Secara umum, supply chain management fokus pada area produksi, supply, lokasi, warehouse inventory, transportasi, dan informasi. Peran sistem informasi yaitu untuk mengotomatisasi dan mengelola semua tahap pemeliharaan pasokan serta mengontrol distribusi produk secara keseluruhan. Supply chain management yang efektif dapat membantu sistem perencanaan, mengoptimalkan warehouse inventory, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan profit perusahaan. Contoh teknologinya yaitu menggunakan ERP atau Enterprise Resource Planning, Supply Chain Management Software, SAP SCM atau Oracle SCM, dan Internet of Things untuk pelacakan logistik. Tantangannya adalah integrasi proses bisnis antara pemasok dan pelanggan menghadapi masalah kompleks dalam keamanan informasi, termasuk risiko yang berasal dari infrastruktur cloud dan perangkat Internet of Things yang tidak dikelola dengan baik. Lalu pada bagian selanjutnya, tipe-tipe vulnerabilities. Bagian ini membahas berbagai jenis kerentanan atau vulnerabilities yang dapat dieksploitasi dalam sistem informasi supply chain management. Poin-poin penting yang pertama, ancaman umum pada sistem supply chain management yang berbasis web. Penggunaan internet memperbesar risiko keamanan data dalam proses supply chain. Hal tersebut dapat muncul karena akses tidak terbatas ke sistem cloud, infrastruktur data yang tidak dikelola dengan baik, dan perbaikan sistem yang lambat. Lalu, jenis-jenis serangan web. Yang pertama adalah Trojans. Di Indonesia, serangan Trojan terjadi dalam bentuk aplikasi mobile banking palsu contohnya. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020, sejumlah pengguna Android menjadi korban Trojan yang menyamar sebagai aplikasi perbankan.
Aplikasi ini tidak diunduh melalui Google Play Store, melainkan dari tautan eksternal yang disebar melalui SMS atau iklan palsu. Setelah diinstal, aplikasi ini mencuri informasi yang sensitif seperti username, password, dan kode OTP. Banyak korban yang melaporkan kehilangan dana dari rekening mereka tanpa aktivitas transaksi yang diketahui. Kedua yaitu PUA atau Potentially Unwanted Application. Seperti ekstensi browser berbahaya. Sebagian besar iklan online pada website adalah PUA. Lalu selanjutnya click jacking dan redirecting yang mengarahkan user ke konten web penipuan. Lalu ada browser vulnerabilities, yaitu eksploitasi JavaScript dan rendering engine. Yang ketiga, contoh kerentanannya adalah spyware. Sebagian besar iklan online di internet merupakan potential unwanted application. Hal tersebut termasuk spyware. Spyware mengiklankan produk mereka seolah-olah aplikasi yang legal. Spyware meningkatkan resiko keamanan data. Contohnya adalah mengambil data pengguna dan perusahaan, termasuk data pribadi, mengurangi tingkat keamanan data dengan cara mengubah konfigurasi dan pengaturan keamanan data, serta meningkatkan kerentanan data terhadap serangan malware. Beberapa cara untuk melawan serangan di internet. Yang pertama, menggunakan DevOps. Meskipun supply chain management bersifat proprietary, mereka banyak bergantung pada layanan DevOps gratis seperti Docker, MySQL, dan MariaDB. Kasus nyata pada tahun 2017, peretas mengenkripsi MongoDB public dan meminta tebusan. Lalu kasus meluas ke CouchDB dan Elasticsearch. Lalu teknologi cloud. Cloud menjadi target utama baru bagi peretas karena sistem cloud vital bagi manajemen rantai pasok web. Lalu selanjutnya adalah Internet of Things. Internet of Things menghubungkan perangkat fisik yang mampu mengumpulkan dan membagi data melalui jaringan. Meskipun menawarkan potensi besar, IoT meningkatkan risiko keamanan karena kurangnya kontrol dan visibilitas perangkat. Keamanan bukan prioritas saat perangkat dibuat, dan banyak perangkat yang menjalankan sistem lama dan tidak menerima pembaharuan. Dan tanggung jawab keamanan IoT tidak jelas di dalam suatu organisasi. Hasil penelitian pada jurnal ini mengungkapkan beberapa fakta. Yang pertama, identifikasi risiko pasokan. Pendekatan baru diusulkan untuk mengidentifikasi dan memprediksi risiko pasokan dalam kondisi yang tidak pasti. Kedua, solusi keamanan data. Solusi kompleks perlu dikembangkan untuk mengamankan data dalam sistem informasi manajemen rantai pasokan, termasuk penggunaan teknologi enkripsi dan autentikasi. Ketiga, menekankan pentingnya integrasi sistem informasi antara pemasok dan pelanggan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan rantai pasokan. Lalu selanjutnya variabel penelitian dalam jurnal ini yang pertama adalah ketidakpastian. Variabel yang mencakup faktor-faktor yang tidak dapat diprediksi dalam rantai pasokan seperti fluktuasi permintaan, kondisi pasar, dan gangguan pasokan. Ketidakpastian kebijakan tarif dan hambatan perdagangan internasional juga menyebabkan lonjakan biaya logistik serta bahan baku. Variabel kedua, risiko, yaitu termasuk risiko operasional, risiko pasokan, dan risiko keamanan informasi yang dapat mempengaruhi kinerja rantai pasokan. Yang ketiga, variabel keamanan cyber yang fokus pada perlindungan data dan sistem informasi dari ancaman cyber, termasuk malware dan akses yang tidak sah.
Kesimpulannya, organisasi memerlukan analisis konteks keamanan secara real-time untuk memastikan pengendalian yang mudah dan efektif. Salah satu langkah dalam penguatan keamanan jaringan adalah dengan menguji dan memverifikasi kebijakan segmentasi secara rutin. Oleh karena itu, organisasi perlu menggunakan alat yang handal dan mutakhir untuk menilai serta meningkatkan efektivitas kebijakan. Lalu, inventarisasi manual tidak efektif karena infrastruktur jaringan perusahaan, cloud, dan perangkat pengguna berubah secara dinamis. Lalu, kompleksitas meningkat karena manajemen rantai pasok berada di persimpangan industri transportasi dan teknologi informasi. Konsumen kini menginginkan layanan yang aman dan mobile, yang tidak mudah disusupi oleh hacker. Dan peralihan ini dan infrastruktur teknologi industri transportasi yang sebelumnya berbasis sistem tertutup, kini mulai beralih ke sistem IP modern. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.